Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Ada yang tahu Nabi Ismail siapa? Nabi Ismail itu anaknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu. Nabi Ismail anaknya Nabi Ibrahim. Nah, ibu mau bercerita perjalanan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Nih, awalnya dulu Nabi Ibrahim mempunyai satu istri, namanya Siti Sarah. Namanya Siti Sarah. Hanya sudah bertahun-tahun menikah, mereka tidak mempunyai anak. Nabi Ibrahim terus saja berdoa, ya Allah, saya mohon anak, minta anak kepada Allah, tapi Allah tidak memberikannya. Dan Siti Sarah sudah tua, tidak bisa memiliki anak. Akhirnya Nabi Ibrahim menikah lagi dengan Siti Hajar. Dengan Siti Hajar dinikahkan oleh dengan persetujuan istrinya Siti Sarah. Kemudian menikah dan memiliki anak namanya Ismail. Nah, ketika Nabi Ismail lahir, Ibrahim sangat sayang sekali sama Ismail. Nah, karena sayangnya pada Ismail, otomatis sama mamanya juga sayang. Itu menimbulkan kecemburuan nih dari Siti Sarah dan istrinya yang tua. Akhirnya Allah menurunkan perintah kepada Nabi Ibrahim untuk membawa Siti Hajar dengan Ismail ke perjalanan dari negeri Syam ke negeri Mekah. Nah, dulu negeri Mekah itu masih gurun pasir, batu-batu, dan nggak ada seorang pun yang ada di sana. Nah, ketika dibawa nih, Nabi Ismail masih kecil. Sayang dengerin ibu, masih kecil ya, masih digendong, masih nenek tuh Nabi Ismail itu dibawa sama Siti Hajar. Ikut tuh Nabi Ibrahim bawa naik ke gunung pasir. Jauh tuh sampai di padang pasir mau ditinggalkan. Kemudian kata Siti Hajar gini, "Wahai suamiku, apakah kamu tega meninggalkan kami di sini? Tidak ada perbekalan, nggak dikasih makanan yang banyak, nggak dikasih minuman, mau ditinggalin." Nabi Ibrahim diam saja. "Ya Allah, suamiku, apa tega kamu meninggalkan aku di sini sama anakku?" Padahal itu anak yang paling disayang. Nabi Ibrahim diam saja. Kemudian Siti Hajar bertanya, "Apakah ini perintah Allah?" Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, "Ya, ini adalah perintah Allah." Akhirnya Siti Hajar mengatakan gini, "Kalau ini perintah Allah, saya ridho, saya ikhlas. Allah tidak akan membiarkan saya." Akhirnya Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di tengah gurun pasir. Gak ada seorang pun, gak ada rumah, gak ada apa-apa. Ditinggalkan dan Nabi Ibrahim pergi, tidak melihat ke belakang, terus saja pergi sampai melewati gunung. Akhirnya melihat, baru menengok ke belakang, terus berdoa, "Ya Allah, lindungi anakku, keturunanku, dan berikan mereka rezeki." Akhirnya udah gitu ya, Siti Sarah kan sendirian nih sama anak bayi, udah mau panas bawa bayi. Habis tuh air minumnya habis. Mau nenek, nggak ada air neneknya karena mamanya nggak bisa minum, nggak ada air. Akhirnya Siti Sarah lari simpen Nabi Ismail, belum jadi nabi tuh, bayinya disimpan. Dan Siti Sarah lagi, Siti Hajar lagi ke sofa, cari air, lihat ada orang kan minta tolong mencari air, lari lagi ke semarang, lari, nggak dapat lagi. Sampai beberapa kali, 7 kali ya Bu ya, sampai 7 kali lari. Akhirnya kemudian ada suara malaikat Jibril, "Lihat di kaki anak kamu." Jangan lihat Ismail. Ini kan gini ya kakinya gini. Nah, dilihat ada mata air di kakinya. Nah di mata air lo diginiin sama di jam, artinya jamnya kumpul. Akhirnya banyak. Nabi Ismail kasih minum, Siti Hajar minum, jadi airnya banyak dan kemudian jadi sumur. Nah, setelah itu jadi di daerah situ, di Mekah itu banyak khalifah yang datang meminta minum airnya Siti Hajar dan Nabi Ismail. Nah, setelah bertahun-tahun Nabi Ibrahim baru datang. Alhamdulillah ya Allah, ternyata anakku tidak kekurangan. Ternyata di situ tanah yang dulu tandus, dulunya banyak gunung yang padang pasir dan batu itu sekarang jadi subur karena ada air Zam-Zam. Banyak yang kafilah pedagang-pedagang yang datang ke situ. Dan yang jadi pemiliknya adalah Siti Hajar dan Ismail. Baru juga bertemu. Kemudian mereka berpelukan. Wah, ini anakku Ismail udah gede. Mana siapa yang jadi Ismail? Oh,
udah digambarin orangnya, nggak boleh ya berpelukan. Akhirnya tertidurlah Nabi Ibrahim. Baru juga ketemu dia udah bermimpi. Mimpinya apa? Mimpinya Nabi Ibrahim harus menyembelih Ismail. Sedih nggak? Sedih. Anak yang baru ketemu, yang paling disayang harus disembelih. Akhirnya bangun. Dia bingung mau gimana mau mengatakannya ke Ismail. Kemudian kata Siti Sarah, kalau memang itu perintah Allah, katakanlah. Karena taat kepada Allah. Ada enggak coba ada orang tua yang tega memotong anaknya? Enggak ada. Tapi karena itu perintah Allah, Ibrahim akhirnya berbicara, wahai Ismail anakku, ayah bermimpi bahwa kamu harus disembelih, harus dipotong. Tapi Ismail kan anak yang soleh. Jangan ragu ayah, kalau memang itu adalah perintah Allah, maka laksanakanlah. Akhirnya Ismail berpelukan sama ayahnya. Kamu memang anak yang soleh, kata Nabi Ibrahim. Akhirnya mereka pergi tuh ke gunung, ke tempat batuan yang dimimpikan oleh Nabi Ibrahim. Dibawa sambil membawa pisau golok yang panjang. Nah di perjalanan itu ada setan yang mengganggu. Pura-pura jadi kakek-kakek. Terus dia bilang, hai Ibrahim, kamu bodoh ya, masa mimpi aja dipercaya? Apa kamu gak sayang sama anak kamu yang kamu sayangi? Tapi Nabi Ibrahim tidak goyah. Ini pasti setan, sebuah batu dia dilempar tuh setan, akhirnya menghilang. Jalan lagi, terus ada lagi setan menyerupai lagi orang manusia. Ibrahim, mau kemana? Masa itu anak kamu yang itu baiknya, solehnya, masa kamu mau potong? Maka kamu tega anak kamu mau dipotong, mau sembelih? Tapi Nabi Ibrahim dan Ismail tetap ada pada pendiriannya karena perintah Allah. Kalau diambil lagi batu, dilempar lagi sama batu, langsung menghilang. Sampai 3 kali setan mengganggu, membisikkan ke Nabi Ibrahim dan Ismail agar tidak menuruti perintah Allah. Nah, setelah mau disembelih ini ada batu nih, batu. Kemudian Nabi Ismail, ayah apa di batu ini saya harus disembelih? Iya anakku, kata Ibrahim. Boleh nggak saya minta satu permintaan? Kata Ibrahim, boleh. Apa yang kamu minta? Agar ayah tidak ragu, boleh nggak saya ditutup matanya sama tangan saya diikat? Aku pengen ayah mengikat tanganku dan kakiku biar tidak meronta-ronta waktu disembelih. Akhirnya ayahnya mengambil tali, diikat tuh tali, tangannya diikat, kakinya diikat, sama matanya ditutup. Kemudian diangkat, disimpan di batu. Nah, sedih nggak ayahnya memotong anaknya? Sedih. Kemudian diambil, nih udah siap nih si Ibrahim udah ngambil, udah Bismillahirrahmanirrahim. Udah mau kesini, udah mau ke lehernya, udah begini, udah mau gini, udah pasrah aja. Ini anaknya udah memang perintah Allah harus dikurbankan. Tapi kemudian datang nih perintah Allah dan melewat malaikat Jibril. Ibrahim, jangan. Kamu memang orang yang bertaat sama Allah. Ismail diganti dengan domba yang besar. Akhirnya Ismail dibuka lagi ikatannya dan dipeluk. Ya Allah, nah inilah Allah tidak mungkin mencelakakan orang kan? Nah Allah itu sayang. Kalau kita taat sama Allah, maka Allah akan sayang sama kita. Nah dari situlah mulainya adanya apa coba? Idul Adha. Apalagi? Idul Kurban. Siapa yang pernah kurban? Iya. Dipotong, disembelih kambing. Itu membuktikan ketaatan kita kepada Allah. Jadi harta yang kita miliki kita berikan sebagian untuk berkurban. Ya, jadi setiap tanggal 10 Zulhijjah kita harus berkurban. Itu ya. Sampai sini dulu, nanti disambung lagi sama cerita yang lain. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.